Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Karo akan melakukan ilustrasi kontekstual modul 23 coaching dalam supervisi akademik. Itu kami terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Bersama dengan saya, Erlina M. Menggolan dari SMA Negeri 1 Tiga Panak. Saya Ernita Tarigan dari SMK Negeri 1 Merdeka. Saya Cornelia Sitompul dari SMP 1 Atap 2 Merek. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ernita. Apa kabar Bu? Baik, puji Tuhan untuk hari ini. Bu Ernita gimana kabarnya? Puji Tuhan. Nah, pada hari ini Bu Ernita kan akan melaksanakan coaching ya? Oke, sebelum kita melaksanakan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan saya beri nilai nanti sesuai dengan rubrik penilaian yang ada pada coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, saya akan mengamati dan menilai bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, dan juga nanti saya juga akan mendengarkan jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya Ibu akan gali. Lalu, jangan lupa itu semuanya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, lalu proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, Ibu Ernita, sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan pada Ibu. Untuk pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Bu, di sini yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi yang saya kembangkan pertama yaitu kehadiran penuh atau mindful, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan saya kembangkan untuk kompetensi yang pertama ini. Ya, baik Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari antara ketiganya, mana kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan di dalam observasi kita hari ini? Ya Bu, yang ingin saya kembangkan untuk kompetensi yang spesifiknya itu yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan pada saat ini, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Kemudian yang terakhir. Baik Bu, Herlina, dari kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga itu, mana kira-kira yang spesifik yang akan Ibu kembangkan di dalam melakukan observasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik dalam kompetensinya adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya, 2 yang Ibu ingin kembangkan, yang lebih spesifik lagi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Kemudian yang terakhir, Ibu Ernita, kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya Bu? Indikator pencapaiannya saya ingin coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi setiap permasalahannya. Baik Ibu, jadi indikator ketercapaiannya itu pada saat coaching sudah bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Luar biasa penjelasan Ibu hari ini. Baik Ibu Ernita, demikian dulu kegiatan praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu Ernita melakukan kegiatan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu buat kesempatannya yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bu Erlina. Terima kasih. Selamat siang Bu Cornelia. Selamat siang Bu Erita. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, Ibu gimana kabarnya? Puji
Tuhan baik untuk hari ini. Jadi Ibu Cornelia, dengar-dengar Ibu Cornelia ada mau disampaikan atau diceritakan kepada saya ya? Iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya Bu, yang mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit saja kita ngobrolnya nih ya. Jadi apa yang ingin Ibu Cornelia sampaikan kepada saya? Oh gini Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah saya Bu, Ya. saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, kemudian teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Ya, sehingga pembelajaran jadinya kurang bervariatif seperti itu Bu. Seperti itu baik Bu ya. Kalau saya garis bawahi ini ya, berarti permasalahan dari Bu Cornelia ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif gitu ya Bu ya. Iya betul Bu, jadi kurang bervariatif, kemudian medianya atau model pembelajarannya masih model yang lama saja. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Cornelia dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bu, ya, terkhususnya di sekolah, ya, dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Seperti itu. Baik, jadi Bu Cornelia harapkan adalah perubahan ya Bu ya di rekan-rekan betul. gurunya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Cornelia ingin lihat dari rekan-rekan gurunya? Oh, saya ingin adanya perubahan misalnya Bu, dalam penyampaian metode, kemudian model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, kemudian misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, ya kan, dan kemudian seperti ini kan sudah sangat marak sekali ya kalau sekarang ini ya Bu, digunakan para guru atau sekedar metode atau membuat slide presentasi PowerPoint. Iya. Itu juga Bu bisa dari Canva. Daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja Bu tanpa adanya media apapun, jadi saya lebih bervariatif lah untuk seperti itu aja Bu yang saya inginkan gitu dari guru-guru. Ya, berarti dari yang Ibu Cornelia sampaikan tadi, pembelajaran dengan metode, model ataupun media yang bervariasi itu bisa dikatakan adalah kondisi ideal ya Bu ya, dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Cornelia sendiri nih, sekarang ini sudah berada di level berapa Bu? Sepertinya masih ada di level 5 Bu. Iya, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 lah Bu. Oke, masih di level 5 ya Bu ya, di kondisi sekarang ini. Kira-kira di level berapa ini bisa ditingkatkan agar terlihat pembelajaran lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Cornelia? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan lebih senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 dulu. Dan kemudian saya ingin sih ada perubahannya lagi. Ada perubahan. Iya. Perubahan dari level 5 sampai level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu Cornelia lakukan untuk menciptakan perubahan itu? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Bu ya. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Jadi mungkin semacam kegiatan mentoring lah ya, atau seperti pendampingan individu. Dan kemudian saya dengan rekan guru secara face to face bergantian seperti itu. Bergantian. Oke Bu, untuk kegiatan mentoring nanti Bu Cornelia akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Cornelia terapkan? Bisakah teman-teman Ibu itu nyaman dengan cara penyampaiannya seperti itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah
atau dengan rekan guru senior untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariatif gitu Bu. Iya Bu ya, berarti Bu Cornelia ini tadi sudah ingin merencanakan ya tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya, begitu ya. Nah dari ketiga ini, kira-kira Bu Cornelia saat ini lebih nyaman atau lebih cepat realisasi itu di yang bagian mananya? Sepertinya mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop Ya. perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar dan kemudian biayanya juga mendatangkan narasumber juga harus yang kompeten gitu ya Bu ya. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoringnya ibu lah gitu. Iya, jadi mentoring ya, oke Bu Cornelia. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Cornelia memerlukan support atau dukungan atau memerlukan bantuan dari siapa Bu? Saya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah Bu, dan memang ahli dalam bidang IT. Dan kemudian guru telah menggunakan pembelajaran yang guru yang sudah melakukan pembelajaran bervariatif lah ya, atau inovatif. Misalnya di sekolah itu ada Ibu Ana, Ibu Rosanti seperti itu. Oke Bu ya, jadi Bu Cornelia ingin melakukan mentoring dengan cara kolaborasi ya Bu ya dengan rekan guru yang lain. Kira-kira kapan Ibu mau realisasikan kegiatan ini? Ya mungkin kira-kira secepatnya lah ya Bu. Minggu depan saya akan melakukannya ya. Saya akan berkoordinasi dulu, kemudian berkolaborasi dengan rekan guru itu yang di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Wah bagus sekali ya Bu Cornelia ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Cornelia dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya ya, dengan cara adanya kegiatan mentoring ini, kemudian dibantu juga dengan guru-guru di sekolah yang memang memiliki keahlian. Selamat siang Bu Ernita. Selamat siang Bu Herlina. Bu Ernita tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Cornelia. Betul Bu, benar sekali. Sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh ya Bu, di coaching yang telah saya lakukan tadi saya sudah melakukan dengan menggunakan alur Tirta. Dimulai dengan menanyakan tujuan, identifikasi, dan rencana aksi serta tanggung jawab. Sehingga dengan bantuan alur tersebut saya bisa menggali apa yang dialami oleh coach itu untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Berarti dengan alur Tirta ya Bu ya. Bu Ernita telah mendapatkan informasi terkait apa saja yang dilakukan oleh coaching itu tadi ya? Betul. Baik Bu Ernita, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Ibu Ernita buat bersama dengan Ibu Cornelia tadi sebenarnya sudah berjalan dengan lancar dan selalu atau sesuai dengan proses alur Tirta dan juga sesuai dengan alur ceritanya. Dan Ibu Ernita juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Cornelia sehingga Bu Cornelia tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Dan juga coaching tadi yang sudah dilakukan tersebut itu sesuai dengan prinsip daripada coachnya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya Bu ya. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi ya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melaksanakan coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, untuk kompetensinya yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi gitu Bu. Begitu ya Bu ya. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian juga observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup dengan salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Tetap bahagia ya Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih.